Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia ini, dimudahkan kaki melangkah ke masjid untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah. Berapa banyak orang yang hidup saat ini diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bernapas, tidak sakit, tapi dicabut nikmat besar dari dalam hatinya, yaitu nikmat istiqamah untuk melaksanakan perintah Allah, salat Jumat berjamaah. Berbicara tentang Palestina dan Gaza, ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dipilih keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya bisa dikatakan iman baja, dari tingkat anak-anak dewasa, sama perkataannya, begitu lantang dia berbicara tentang keimanan, padahal dia sedang dibombardir, anak-anak kecil dibom, orang tua dibom, perempuan, laki-laki dibom, tapi dia senantiasa masih tersenyum, masih menikmati ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata kemanusiaan, secara kasat mata kalau kita memandang kasihannya Palestina, kasihannya orang-orang Gaza, mereka anak-anak kecil dibom, tidak berperi kemanusiaan oleh Israel laknatullah alaih. Tapi secara teori agama, wahai saudaraku, ini adalah suatu hal yang perlu kita cemburui. Dari mana sifat secara teori agama kita perlu cemburu kepada mereka? Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kemuliaan-kemuliaan, pintu kedahsyatan, kemuliaan yang sangat luar biasa dibuka oleh Allah untuk orang Palestina dan Gaza. Di mana letak kemuliaan itu? Kalau kita berbicara bab jihad, tidaklah Allah akan menunjuk seseorang itu untuk berjihad kecuali dipilih oleh Allah dan orang itu menyukai jihad itu. Ini yang dipilih oleh Allah untuk orang-orang di akhir zaman, untuk Palestina dan Gaza. Mereka mati dalam keadaan syahid. Anda bisa bayangkan orang yang mati syahid di jalan Allah, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Ini dulu yang terjadi di zaman Nabi. Ketika sahabat Nabi berperang, mereka tidak pulang, ada yang syahid, kemudian keluarganya ditinggalkan, anak istrinya ditinggalkan. Tapi hebatnya orang Palestina ini, ada satu keluarga yang wafat dalam keadaan syahid, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya kita akan mati, kita akan wafat, wahai saudaraku.
tapi mereka wafat dalam keadaan membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka disambut dengan ribuan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dinanti-nanti ruhnya oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa, setiap manusia yang punya jiwa pasti akan merasakan mati, pasti jiwanya akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang bab jihad ini adalah seseorang yang menyukai tentang jihad itu, dan Allah tahu itu. Seperti contoh misalnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita akan sholat tahajud kalau kita tidak menyukai sholat tahajud itu. Kita lebih memilih tidur daripada sholat tahajud. Allah tidak akan bangunkan kita. Begitu juga orang yang punya harta, dia tidak bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dalam hatinya ada sifat pelit, kedekut, keminting. Allah tidak akan buka untuk bersedekah di dalam harta itu, untuk membuka pintu dermawan dalam dirinya. Begitu juga orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak suka dia membaca Al-Quran, maka Allah tidak akan membuka hatinya untuk membaca Al-Quran. Begitulah orang yang dipilih oleh Allah, Palestina dan Gaza. Mereka adalah orang yang menyukai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mata kita menyaksikan, bahkan melelehkan air mata, tak sanggup melihat orang Palestina dan Gaza dibombardir, anak-anaknya ribuan wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan-perempuan yang tak berdaya, mereka dibombardir. Hati kita menyaksikan apa yang sudah kita perbuat untuk saudara kita yang ada di Palestina. Apa yang sudah kita bantu untuk Palestina. Sudahkah kita mengeluarkan uang yang 100.000 dalam kocek, dalam dompet itu, untuk membantu mendonasikan uang sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saudaranya di Palestina? Demi Allah saya katakan, wahai hadirin, nanti kita akan ditanya satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Palestina dipimpin oleh orang yang hebat, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Hei Muhammad Al-Fatih, hei Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang sudah engkau perbuat untuk Palestina? Saya dengan baju besiku ya Allah sudah pernah memperjuangkan Palestina. Nanti pertanyaan itu kalau ditanya di hadapan Allah, kita akan jawab apa, wahai hadirin? Saya sudah menyumbangkan harta saya untuk Palestina. Saya sudah menangiskan, melelehkan air mata untuk saudara saya kepada Palestina. Itu bukti cinta kita untuk saudara kita yang ada di Palestina. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku, berkasih sayang bukan karena harta, berkasih sayang bukan karena saudaranya punya pangkat dan jabatan, berkasih sayang bukan karena dia punya rumah yang mewah, uang yang banyak, tapi dia berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainal mutahabbuna bi jalali. Akan dicari orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, saya pernah mendoakan Palestina, saya pernah menyumbangkan sebagian hartaku, 100.000, 200.000, 500.000 untuk menolong saudara saya yang ada di Palestina dan Gaza. Ya Allah, saksikan ya Allah, ringankan hisabku nanti di akhirat ya Allah. Begitu juga pertanyaan nanti dari Rasulullah, hei umatku, apa yang sudah engkau perbuat untuk saudaramu yang ada di Palestina? Kita akan bisa menjawab di hadapan Rasulullah, saya sudah mendoakannya ya Rasulullah, saya sudah menyumbangkan sebagian hartaku untuk saudaraku yang ada di Palestina ya Rasulullah. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan akan busuk. Uang 100.000 dibelikan makanan, nasi goreng, mie goreng, semuanya makanan yang enak. Pada waktu pagi dia akan menjadi kotoran. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'afdaita, yang kau sedekahkan itulah nanti yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in tahtajul lisadaqatihi, nanti setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Ternyata sedekah yang kita keluarkan saat ini untuk menolong saudaranya yang ada di Palestina,
itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah dari siksaan jilatan api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan membela kita nanti di hadapan Allah. Yakin dan percayalah, orang yang sudah mengeluarkan sebagian hartanya untuk saudaranya di Palestina, Allah akan ganti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir hartanya akan habis. Jangan khawatir hartanya akan habis, saudaraku. Mana qasat shadaqatun min mal. Orang yang mengeluarkan hartanya itu sebenarnya hartanya itu tidak berkurang. Dia disimpan di hadapan Allah untuk membela nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai hari ini saudaraku belum membela, mendonasikan untuk Palestina, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ancaman dari Nabi. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna imanmu, kata Nabi. Belum sempurna imanmu, kata Nabi, sehingga kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ternyata iman kita dipertaruhkan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Apa untungnya kita membela Palestina, wahai saudaraku? Disitulah dulu kaki mulia Nabi Muhammad ketika akan menerima peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengimami 124.000 para nabi. Di situ kaki mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Palestina itu bukan satu negara dengan saya. Palestina itu bukan satu suku dengan saya. Betul, Palestina itu satu kalimat dengan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang, dia akan disayang oleh yang maha penyayang, ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang punya sifat kasih sayang itu akan disayangi oleh penduduk langit. Begitulah mulianya orang ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti malam di Masjid Raya akan ada ceramah tentang Palestina. Di situ akan mendonasikan. Ikutlah tampil kita di situ. Keluarkan uang yang 50.000, 100.000. Ustaz hanya pandai menyuruh, tidak pandai melaksanakan apa yang diucapkan. Itulah beratnya menjadi seorang penceramah, seorang pendai. Nanti dia akan ditanya di hadapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu hanya mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu katakan. Beratnya menjadi seorang penceramah dan khotib. Itulah yang dilakukan oleh seorang penceramah. Tapi ada orang bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Dia ada harta, dia keluarkan hartanya untuk menolong saudaranya. Dia keluarkan hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusabbit aqdamakum. Engkau akan ditangguhkan kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.